وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabus siyami utawi iki kubab nerangake tata pira-pira tata kramane pira-pira adabe poso. Layam bagi ora sayukja apa antakta sira yen to ngringkes sapa sira ala saumi syahri ramadhana ngringkes ing atase poso wulan Ramadan. Ing atase ngringkes poso wulan Ramadan. Ing atase ngringkes poso wulan Ramadan. Fatat ruku mongko tinggal sapa sira at-tijarata ing dagang bin nawafili kelawan pira-pira kesunahan. Bin nawafili kelawan pira-pira kesunahan. Tidak sepatutnya kita atau engkau hanya berpuasa sebatas di bulan Ramadan saja, sehingga diibaratkan seperti seorang yang dagang tidak akan mendapatkan keuntungan tanpa dengan ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnahnya adalah sebagai keuntungan. Jadi kalau diibaratkan dagang, puasa Ramadan ini pokoknya, sedangkan
puasa-puasa sunnah yang lain adalah untungnya. Tidak sepatutnya bagi kita sebagai seorang muslim, menurut Imam Al-Ghazali, hanya puasa di bulan Ramadan saja, mengabaikan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Fakah wakasbul ya. Wa fatatruka at-tijarata wa kasbat darajati. Wa kasbat darajati lan ninggal ing golek pira-pira pangkat al-aliyati kang luhur fil faradisi ing dalem pira-pira surga firdaus. Ing dalem pira-pira surga firdaus itu. Jadi kita juga tidak diperbolehkan atau tidak sepatutnya bagi kita hanya menerima apa yang kita dapatkan tanpa berusaha semaksimal mungkin mencari selain yang pokok. Begitu juga tentang masalah derajat-derajat di akhirat, sepatutnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Itu kasbat darajah al-aliyah, itu harus diusahakan al-kasb. Fatatahasaru mongko nelongso sapa sira, mongko nelongso fatatahasara ya, mongko nelongso sapa sira idza nadharta nalikane ningali sapa sira ila manazilis shaimi maring pira-pira derajati pira-pira wong kang poso. Nanti jangan sampai kita nanti menyesal karena apa? Derajatnya orang yang berpuasa yang begitu tingginya yang sudah diberikan kepada seorang yang bertakwa, kita tinggal mengambilnya, kita tidak mau mengambilnya. Kama tanduru kaya oleh ningali sapa sira ilal kawakibi kaya ilal kawakibi. Kama tanduru kaya oleh ningali sapa sira ilal kawakibi maring pira-pira lintang ad-dzurriyati kang madangi. Ad-dzurriyati kang madangi, derajatnya seperti itu, bagaikan bintang-bintang yang sebagai petunjuk, yang sebagai penerang bagi orang yang membutuhkan, bagaikan matahari yang menerangi bumi ketika di siang hari, bagaikan rembulan yang menjadi penerang pada malam hari, yaitu bulan purnama. Itu derajatnya orang yang berpuasa, saking pentingnya orang yang berpuasa. Wa mutawi soimun iku fi a'langil liyin ing dalem luweh luhur-luhure pira-pira derajat luhur. Orang-orang yang berpuasa itu nanti di surga akan mendapatkan derajat yang tinggi. Dalam sebuah hadis disebutkan anna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyanu. Di dalam surga itu ada sebuah pintu. Di pintu itu bernama Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun. Yadkhulu minhu shaimun. Yang akan masuk di dalamnya adalah orang-orang yang berpuasa yaumal jum'ati. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Nah, dan tidak akan masuk bagi mereka selain orang-orang yang berpuasa di hari Jumat. Fa idza takhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Nah, ketika golongan-golongan yang berpuasa di hari Jumat ini sudah masuk, maka pintunya akan tertutup. Di dalam surga juga ada pintu namanya wa fil jannati inna fil jannati baban yuqalu lahu ad-duha. Sesungguhnya di surga itu ada pintu yang disebut atau diberi nama babud duha. Fa idza kana yaumul qiyamah, apabila nanti hari kiamat, yunadi munadin, ada orang yang mengundang-undang,
ainal ladzina kanu yudimuna sholata duha, mana orang-orang yang selalu mengistiqomai, yang selalu melanggengkan sholat duha. Hadza babukum, ini adalah pintumu. Fadkhulu, maka masuklah pada pintu ini. Di surga lagi ada pintu namanya wa fihi aidon fil jannah babun yuqalu al-farah. Di surga nanti juga ada pintu namanya adalah pintu al-farah. La yadkhulu minhu illa mufarrikhus sibyan. Yaitu pintu namanya al-farah, tidak akan masuk ke dalam pintu tersebut kecuali orang-orang yang membahagiakan anak-anak. Jadi orang-orang yang membahagiakan anak-anak, bahagiakan anaknya sendiri maupun anaknya orang lain dalam pendidikan maupun yang lain, besok masuk di dalam pintu surga melalui pintu al-farah. Jadi orang yang berpuasa juga seperti itu, ada pintunya namanya adalah babur rayyan. Nah, itu diantaranya keutamaan orang-orang yang berpuasa. Jadi seperti itu. Makanya jangan sampai kita berpuasa hanya di puasa bulan Ramadan saja. Puasa di bulan selain Ramadan atau puasa-puasa sunnah, setidak-tidaknya kita berpuasa. Walayamu tai piro-piro dino alfadilatu kang utomo alati kang sahidat kang negesi. Sahidat kang negesi, ya. Sahidat kang nekseni, kok negesi ya. Sahidat kang nekseni apa alak baru piro-piro hadis bisyarafiha kelawan mulyane piro-piro dino, mulyane ayam, wa fadlihalan utamane ayam, wa bi jazalati sawabilan kelawan agunge ganjaran fi siyamiha ing dalem piro-piro fi siyamiha ing dalem masani ayam, fi siyamiha ing dalem masani ayam. Ada beberapa hari-hari yang utama untuk dibuat berpuasa dalam satu tahun. Ada yang bulanan dan ada yang harian. Adapun puasa yang utama dan kemuliaannya itu tinggi serta besarnya atau agungnya pahala di dalam berpuasa pada hari-hari tersebut, yang pertama adalah Yaumu Arafatah, yaiku poso dino Arafah, li ghairil haji, kedue sakliyane wong kang haji. Yang pertama adalah puasa Arafah. Puasa Arafah yaitu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, waktu orang-orang yang berhaji wukuf di Arafah, orang yang tidak berhaji atau berada di daerahnya disunahkan untuk berpuasa, yaitu puasa Arafah. Ini adanya 1 tahun sekali, li ghairil haji, bagi orang yang tidak haji. Nomor 1. Yang nomor 2, wa yaumu Asyura. Wa yaumu Asyura lan poso ing dalem dina Asyura. Poso dina Asyura itu yaitu poso tanggal 10 bulan Muharram. Poso dina tanggal 10 bulan Muharram. Muharram itu adalah bulan yang pertama dalam penanggalan Islam, yaitu bulan Hijriah yang pertama, yaitu bulan Muharram. Tanggal 10-nya itu disebut dengan Asyura. Wa huwa asyirul Muharram, tanggal 10 bulan Muharram. Fa inna saumahu yukaffiru sanah al-madiyah. Puasa tanggal 10 bulan Muharram adalah menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Walasrulan 10 al-awwalu kang kawitan minal Muharrami, saking bulan Muharram. Yang selanjutnya yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan
bulan Muharram. Wal asrul awal min Dzulhijjah, salah ya. Wal asrulan 10 al awalu kang kawitan min Dzulhijjah, saking bulan Dzulhijjah. Jadi ini cuma 9 hari ya, al asrul awal ini. Tanggal 10-nya adalah dilarang berpuasa karena hari raya Idul Adha. Dalam sebuah hadis dijelaskan wa fil khabari ma min ayamin al-amalu fihinna afdalu wa habbu ilallahi azza wa jal min ayami asri Dzulhijjah. Tidak ada satu hari dari beberapa hari beramal di dalamnya afdalu dan wa afhabu ilallah dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada beramal pada hari-hari 10 di bulan Dzulhijjah. Inna sauma yaumin minhu ya'tilu siyama sana. Sesungguhnya puasa satu hari dari asri Dzulhijjah, ayami asri Dzulhijjah, sama dengan pahalanya puasa selama 1 tahun. Wa qiyamul lailatin, dan menghidupkan malam di tanggal 10 bulan Dzulhijjah, 10 hari 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah, ya'tilu qiyamal lailatul qadri. Itu sama dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar dalam segi keutamaannya. Ini nomor selanjutnya, yaitu puasa tanggal 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Wal asrulan 10 alawalu kang kawitan minal Muharram, saking bulan Muharram. Yang selanjutnya yaitu 10 hari yang pertama di bulan Muharram, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu yang terbaik puasa di bulan Muharram, tanggal 1 sampai tanggal 10. Wa fil khabari, disebutkan dalam sebuah hadis, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram. Syahrullah, yaitu bulannya Allah di bulan Muharram. Wa afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Sedangkan sholat yang paling utama setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Ini keutamaan dari puasa Muharram di bulan Muharram. Jadi mulai tanggal 1 bulan Muharram kalau bisa ya berpuasa. Kalau tidak mampu tanggal 1 sampai tanggal 10 ya di awal Muharram saja, tanggal 1. Nanti puasa lagi tanggal 10 lagi, atau tanggal 9 dan tanggal 9 dan 10. Kalau memang mentok tidak bisa, ya tanggal 10 saja untuk dipuasai. Itu namanya Yaumu Asyura. Yaumu Asyura. Wa saumul asyuri lan pongsoni pira-pira dina. Warojabu ya, lanjut ya. Warojabu lan poso wulan Rajab. Poso wulan Rajab wa Sa'ban lan poso bulan Sa'ban. Wa kuriha ba'du sahabati ayyusoma Rajabu kulluhu. Rajabu kullu hatta yudhaha syahrul Ramadan. Dimekruhkan kalau untuk puasa Rajab dan puasa Sa'ban, itu dimekruhkan berpuasa 1 bulan penuh di bulan Rajab atau bulan Sa'ban. Mengapa? Karena sama dengan bulan Ramadan, tidak boleh diserupakan dengan bulan Ramadan. Kalau puasa Rajab saja ya dikurangi 2, itu menjadi 28. Kalau puasa Sa'ban saja ya puasa dikurangi 2. Yang lebih baik puasa ya lanjut terus, Rajab, Sa'ban, Ramadan, 6 hari bulan Syawal. Puasa terus menerus selama Rajab, Sa'ban, Ramadan dan Syawal. 4 bulan berturut-turut itu berpuasa terus. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Wa kana lanono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru shauma Sa'ban hatta
hatta yudhanna annahu fi Ramadan. Nabi Muhammad SAW dalam berpuasa di bulan Sya'ban itu banyak sekali beliau berpuasa, sehingga orang-orang banyak menyangka bahwasanya sehingga beliau menyangka yudhannu annahu fi Ramadan, sehingga beliau mengira bahwasanya dia berpuasa di bulan Ramadan karena saking banyaknya dalam berpuasa. Dalam hadis yang lain juga disebutkan idza kana nisfu min Sya'ban fala shauma hatta Ramadan. Dalam hadis disebutkan apabila sudah masuk 10 hari separuh hari yang kedua, yaitu tanggal 16 di bulan Sya'ban, fala shauma hatta Ramadan, maka tidak ada puasa sampai bulan Ramadan. Wa shaumul ashuril hurumi, lan poso pira-pira wulan kang mulya, minal fadhaili saking pira-pira keutamaan. Yang selanjutnya yaitu puasa Ashurul Hurum. Ashurul Hurum itu bulan-bulan yang utama. Li'annaha awqatun fadilatun, karena di dalam Ashurul Hurum itu ada waktu-waktu yang utama. Wa ya utawi Ashurul Hurum iku Dzulqa'dah wa Dzulhijjah lan Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab bulan Rajab. Wahidatun kang utawi kang siji iku fardun ijen. Nomor selanjutnya yaitu muasani Ashurul Hurum. Ashurul Hurum itu ada 4. Dalam Al-Quran disebutkan inna iddatasyhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Nah, ada 4 bulan yang mulia itu adalah yang 3 jejer urut, mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini urut 3 bulan berturut-turut, sedangkan yang satu adalah mencal atau sendiri, yaitu bulan Rajab. Banyak keutamaan dalam berpuasa di bulan Rajab, banyak sekali. Wa salah satu utawi kang telu iku sardun runtut. Iku sardun runtut ay mutatabi'atun tegese nuli-nuli. Wadil ayamu tawiki dina kang utama iku fisanah ing dalam tahun. Ini keutamaan yang disebutkan tadi. Keutamaan yang disebutkan tadi ini adalah keutamaan yang dijumpai dalam 1 tahun. Nah, terus wa ama fi syahri, keutamaan 1 tahun itu tadi puasa itu semua. Wa ma ayyam al-fadilah fi syahri, adapun wa ma fi syahri anapun utawi pira-pira dina kang utama ing dalem sak wulan. Iku fawalu syahri, mongko utawi kawitane bulan. Wa ausatuhu lan tengahe bulan. Wa akhiruhu lan akhire bulan. Adapun yang selanjutnya yaitu yang ada di dalam setiap bulan, yaitu ada di tengah bulan, ada di awal bulan, ada di tengah bulan, ada di akhir bulan. Wal ayamu, ada di akhir bulan. Wa ayamulan pira-pira dina albidu kang pira-pira kang padang. Wal yamulan pira-pira dina albidu kang padang bulan maksudnya. Wa ya utawi ayamul bid iku asalisu tanggal 13. Iku asalisu asar, asalisa asar, iku asalisa asar tanggal 13. Wal rabi asar lan tanggal 14. Wal khamisa asar lan tanggal 15. Ini setiap bulan. Itu tanggal berapa? Tanggal 13, 14 dan
14 dan 15 di setiap bulannya. Gini, kalau setiap bulannya itu seandainya di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah itu kan kita tidak boleh puasa ayam tasyrik. Haram puasa tanggal 10, 11, 12, 13. Apabila kita itu sudah istiqomah puasa 3 hari berturut-turut di pertengahan bulan 13, 14, 15, bagaimana? Maka yang 13 di bulan Dzulhijjah ayam tasyrik ini diganti tanggal 16-nya, yaitu puasanya tanggal 14, 15 dan 16 tuh. Itu untuk mengganti yang 13. Yang 13 itu ayamul bid. Terus wa ayamu wal amma fil usbu'i lan ana pun utahe pira-pira dina al-fadilati kang utama, al-fadilatu kang utama fil usbu'i ing dalam pira-pira minggu iku fayaumul isnaini monggo dina Isnin wal khamisi lan dina Khamis wal jum'ati lan dina Jumat. Kalau dalam satu minggu itu tiap hari ada, tiap minggu ada, tiap pekan ada, yaitu hari Senin dan Khamis dan Jumat, 3 ini. Fayustahabu fiha asyam wa tuksirul khairat litadha'u fi ujuriha. Disunahkan di dalam hari-hari ini Senin, Khamis dan Jumat untuk berpuasa dan memperbanyak amal kebaikan, karena dilipat gandakan pahala-pahala yang ada di dalamnya. Puasa Senin, hari Kamis dilipat gandakan. Mengapa? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yataharra shaumal Isnin wal Khamis. Kanjeng Nabi selalu memperhatikan puasa Senin dan Khamis. Wa qala innahuma yaumani tu'radu fihimal a'mal fa'ahabu ayyurada amali wa ana shaimun. Karena apa? Di hari Senin dan Kamis itu adalah 2 hari yang mana di dalam 2 hari itu dilaporkan amal-amal manusia. Maka dawuhnya Kanjeng Nabi, saya senang amalku dilaporkan kepada Allah. Saya dalam posisi sedang berpuasa. Dalam posisi sedang berpuasa. Masya Allah, itu puasa di hari Senin dan hari Kamis. Seandainya pas puasa amalnya dilaporkan kepada Allah dalam keadaan berpuasa, ya dihitung orangnya berpuasa, amalnya berlipat-lipat ganda. Terus selanjutnya wa yaumul bid terus wa amma fil usbu yaumul Isnin wal Khamis wal Jum'ah fatukafaru mongko dilebur apa dzunubul usbu'i pira-pira dosa ing dalem seminggu bisa milih Senin ini kelawan poso dina Senin wal Khamis lan poso dina Khamis wal Jum'at lan poso dina Jumat. Dosa-dosa satu minggu itu pengleburnya adalah puasa Senin, Khamis dan Jumat. Fatukafaru mongko dilebur apa dzunubus syahri pira-pira dosa ne sak wulan bil yaumil awali bil yaumi kelawan dina awali kang kawitan wal yaumilan dina lausati kang tengah-tengah wal yaumilan dina akhir kang akhir. Kalau puasa puasa dalam 1 bulan, puasa dalam bulanan, itu yang bisa melebur dosa-dosa adalah puasa di awal, puasa di akhir bulan maksudnya. Itu bisa melebur dosa-dosa yang ada di dalam 1 tahun. Ngono. Wa tukafaru dzunubasana. Wa tukafarulan dilebur apa dzunubasanati. Apa dzunubasanati pira-pira dosa setahun. Bisyami hadhil ayami kelawan masani kiki pira-pira dina wal asyuri lan pira-pira bulan almadkurati kang ditutur. Jadi puasa atau dosa-dosa kita
dosa-dosa kita akan terhapus, akan dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kita berpuasa. Ada dosa bulanan dalam mingguan dulu. Mingguan dosa dalam 1 minggu itu dapat dilebur dengan itu semua puasa hari Senin, Kamis dan Jumat. Kalau puasa bulanan itu dapat melebur dosa-dosa dalam 1 bulan. Puasa tahunan itu seperti puasa Arafah dalam 1 tahun sekali dilakukan. Puasa bulan Muharram atau Asyura itu 1 tahun sekali dilakukan. Dapat melebur dosa-dosa dalam 1 tahun. Wala tadunulan ojo nyono sapa sira idza sumta. Ala tadunulan ojo nyono sapa sira. Sekarang bagaimana praktek kita berpuasa? Wala tadunulan ojo nyono sapa sira idza sumta tatkalane poso sapa sira. Ana saumang sak temene poso wa ya poso iku tarkut ta'ami wasyarabi. Iku tarkut ta'ami wasyarabi. Iku tarkut ta'ami ninggal mangan wasyarabi lan ngombe wal wiko ilan jima fakot bloko. Jangan kamu mengira puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum saja. Makan dan minum dan kumpul suami istri saja. Selain itu banyak yang harus dilakukan. Tidak hanya itu saja. Fakot kola mongko teman-teman dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuhe kamin soimin pirang-pirang wong kang poso iku laisa ora ana iku lahu ketuwi shaim min siyamihi saking posone shaim apa ilal ju angin luwe wal atasulan ngelak. Banyak orang yang berpuasa dia hanya mendapatkan ngelak atau dahaga dan lapar saja. Dia tidak mendapatkan pahala dan dari berpuasa. Itu dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena puasanya cuma meninggalkan makan dan minum dan kumpul atau jima saja. Lainnya itu tidak dicegah, tidak berpuasa. Mengapa mereka itu tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan haus saja? Bisa babi ada fi kafil jawarih anil makarih. Karena sebabnya mereka tidak mencegah anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad qala wa qala sallallahu alaihi wasallam man lam yata' qaula zur wal amala bi falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarafahu ay fi siyamihi. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan beramal bohong dan wal amala bi dan berbuat atau beramal dengan amal qaula zur bohong falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak akan membutuhkannya. Ayyada atau amahu wa syarabahu ay fi siyamihi. Mereka hanya meninggalkan makan dan minumnya saja di dalam berpuasa. Baltamamu saumi balik utawi sampurnane poso. Baltamamu saumi balik utawi sampurnane poso iku bikafil jawarihi kelawan nyegah piro-piro anggota. Bil jawarihi kulliha ya sekabehane jawarih. Sempurnanya puasa yaitu dengan mengekang seluruh anggota tubuh dari perkara-perkara yang dimekruhkan, dari perkara-perkara yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ama yukrihu kang sengit ing mah sapa wa taala Gusti Allah taala. Sapa wa taala Gusti Allah taala. Bal yang balik sayukjo. Di seluruh anggota tubuhnya itu dijaga agar puasanya itu bisa sempurna. Dijaga
untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga. Yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa adalah menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Bal yang balik sayukjo apa antak fado yen to ngreksa sapa sira al aina ing mripat anin nadhari saking ningali ilal makarihi maring pira-pira perkara kang disengiti. Begitu juga sebaiknya orang yang berpuasa itu tidak hanya orang yang berpuasa, tapi ini khusus orang yang berpuasa. Sebaiknya orang yang berpuasa itu menjaga mata dari pandangan-pandangan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan-pandangan yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala wa ila kulli ma yasghalu al-qalba an dzikrillah. Yaitu pandangan-pandangan yang menyibukkan untuk selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dihindari. Qala sallallahu alaihi wasallam, mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an-nadharu sahmun masmumun min sihami iblis la'anahu wa ta'ala, bahwa pandangan seseorang itu merupakan anak panah yang diberi racun dari anak panahnya setan yang dilaknat oleh Allah. Faman tarakahu khaufan minallahi azza wajal atahu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Barang siapa meninggalkannya maka karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan keimanan yang di dalamnya akan terdapat halawah, manis di dalam hati. Jadi menjaga pandangan dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat tempat-tempat maksiat, melihat sesuatu yang yang maksiat, melihat auratnya orang lain dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dihindari. Insya Allah ketika kita mau menjaga yang seperti itu, maka kita akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala manisnya iman. Yang kedua, walisana lan jogo ing lisan aninutki saking ngucap bima kelawan barang layuk nikah kang ora maidaya apa ma ing sira. Yang kedua adalah menjaga lisan dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, bi fathil ya layuk niyaka, yang tidak bermanfaat, wasukunil in. Nah, layuhammika, yang tidak penting. Jadi ketika berpuasa juga seperti itu, mulutnya juga diajak berpuasa. Jangan sampai ngomong atau berbicara sesuatu yang tidak penting. Kalau ngaji Al-Quran ya silahkan digunakan. Kalau ngaji atau taklim ya silahkan digunakan. Selain itu semua ya dijaga. Mulutnya juga ikut berpuasa. Jadi seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa. Tidak hanya menghindari makan minum, tidak hanya menghindari atau mencegah makan dan minum dan berbuat atau jima itu, tapi seluruh anggota tubuhnya juga diajak berpuasa. Itu sempurnanya berpuasa. Yang kedua, menjaga lisan dari mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Waludunalan jaga ing kuping anil istimai saking amrih ngrungu ilama maring barang haramahu kang ngaramake ing masapa wa Gusti Allah taala. Yang nomor selanjutnya yaitu nomor 3, menjaga telinga dari mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fainal mustami'a mongko sak temene wong kang ngrungu iku sarikul qatili. Sekutone sarikun lil qatili. Sarikul qaili ya. Gusarikul qaili, sekutane wong kang ngomong. Wa utawi mustami ku ahadul mughtabaini, salah sijine wong kang ngrasani loro. Ini
mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ngerasani itu juga haram. Mendengarkan orang ngerasani itu juga termasuk haram. Mengapa? Karena al-mustami', orang yang mendengarkan itu sarikun lil qail, yaitu teman atau koncone orang yang mengucapkan. Lah kalau sing ngrungokne ngomong dhewe kan ya percuma. Makanya jangan sampai kita itu ikut-ikut nimbrung atau pengen tahu, sekedar pengen tahu. Jangan, nanti apa? Nah, itu kita termasuk dari bagian orang-orang yang ngerasani itu. Udah, kita stop. Jangan sampai telinga kita itu mendengarkan sesuatu yang tidak dianjurkan, mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna kullama haruma qawluhu haruma al-isgha'u ilaihi. Sesuatu yang diharamkan mengucapkannya, haram juga untuk mendengarkan secara seksama. Walidzalika sawwallahu ta'ala baina sam'i wa aqlis sukhti. Allah menyamakan antara mendengarkan ya sesuatu yang diharamkan disamakan dengan memakan barang yang diharamkan. Makanya jangan sampai kita itu mendengarkan sesuatu yang tidak baik, ngerasani dilihat di TV, dilihat, atau kita mendengarkan atau ngerasani lewat media sosial, kita ikut nimbrung, ikut mendengarkan dengan seksama. Kalau tidak mengikuti maka seakan-akan kayak gimana gitu. Maka ya itu jangan sampai itu kita lakukan. Mengapa? Karena sawwallahu ta'ala baina sam'i wa aqlis sukhti. Allah menyamakan antaranya mendengar sesuatu yang diharamkan itu dengan memakan barang yang diharamkan. Masya Allah. Jadi sama, dosanya juga sama. Wa wahadul muqtabain. Li'anna sukuta 'anil ghibah haramun. Karena diam dari ngerasani kok diam. Li'anna sukuta 'anil ghibah haramun. Qala wa ta'ala. Kalau ada orang yang ngerasani kita diam saja, maksudnya tidak mencegahnya, maka kita juga termasuk dosa, harus mencegahnya, jangan ngerasani. Nabi juga bersabda, al-mughtabu wal mustami'u sarikani fil ismi. Orang yang ngerasani dan orang yang mendengarkan rasan-rasannya atau menggunjing orang lain, itu kedua-duanya adalah bersekutu di dalam perbuatan dosa. Wa kadzalika lan kaya mengkono takhfadu takhfadul aina ila akhirih takhfadu takufu nyegah sapa sira jami'al jawarihi ing sekabehane mengkono pira-pira anggota, kama takufu kaya oleh nyegah sapa sira albatna ing weteng, wal farjalan farji, begitu juga seluruh anggota tubuh yang ada di dalam tubuh kita itu apa saja kita cegah, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Wa fil khabari lan iku tetep ing dalam hadis khamsun utawi dawuh khamsun utawi 5 perkara yufatirna kang ngilangake ganjarane apa khamsun as-shaima ing wong kang poso. Al-kadhibu rupane goroh wal ghibatu lan ngrasani, wan namimatu lan atiatu wal yaminu lan sumpah al-kadhibu kang goroh, wan nadharu lan ningali bisahwatin kelawan syahwat. Ada 5 perkara yang bisa menghilangkan pahalanya puasa. Puasanya tetap sah, tapi pahalanya dalam berpuasa itu tidak ada. Yang pertama adalah bohong, mengatakan yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Yang nomor 2 adalah ghibah, ngerasani, membicarakan, menggunjing orang lain. Yang nomor 3 an-namimah, yaitu adu-adu, menuduh. Yang nomor 3 adalah al-yamin al-kadzib, yaitu sumpah palsu. Yang nomor 4 ya, yang nomor 5 adalah an-nadharu bisahwatin, yaitu melihat disertai dengan syahwat.
Wa qala lan dawuh sapa Nabi, sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe Kanjeng Nabi, innamas shaumu aing pesine utahi poso iku junnatun tameng. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah pelindung. Innamas shaumu junnatun. Fa idza kana mongko nalikane ana sapa hadukum salah siji sira kabeh iku iman wong kang poso. Fala yarfus mongko aja guneman Allah sapa. Maka apabila seseorang itu dalam posisi berpuasa, jangan dia berkata jelek. Wala yarfus wala yafsuk lan aja gawe Allah sapa, dan jangan dia berbuat kejelekan. Wala yajalu lan aja nglakoni bodho sapa, dan jangan melakukan bertindak bodoh, bertindak yang ngawur. Fa ini mruun mongko sak temene fa ini mruun mongko sak temene mongko lamun ya. Fa ini mruun mongko lamun nukari talahu tegese nukari sapa umruun ing ahad. Nukari iku ya mengajak untuk berkelahi atau mengajak sesuatu yang tidak baik. Nukari atau berseteru. Ausa tamahu utawa misui sapa umruun ing ahad. Falyakul mongko becik ngucapa sapa ahad, ngucapa inni shaimun ing lafat inni shaimun. Ini saat temene ingsun iku shaimun wong kang poso. Kalau ada seseorang itu sedang berpuasa, terus kemudian diajak gegeran atau berseteru dengan orang lain, katakan kepada orang yang mengajak berseteru itu inni shaimun. Mengapa? Karena dengan kata-kata inni shaimun menganggap persoalannya sudah selesai, ngalah. Inni shaimun, saya tidak kuat untuk melanjutkan perkara ini karena saya sedang berpuasa. Dengan cara seperti itu, maka nanti akan terhindar berkata yang tidak baik, menuduh yang tidak baik. 5 perkara itu akan terhindar ketika mengatakan inni shaimun, saya sedang berpuasa. Sumajtahid wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilayhi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.